konsekuensi beberapa hal membawa kematian. Jenis kematian yang dibicarakan, terutama di Roma 6, di mana kita akan membaca beberapa ayat, dikatakan ini konsekuensi terhadap dosa, contohnya membawa maut. Tapi dikatakan maut yang meliputi seluruh derita yang dapat dibayangkan seseorang sekarang dan nanti. Sulit untuk menjadi pendosa menderita. Tapi lebih parah menjadi orang percaya menderita. Kita harusnya jadi kelompok bahagia. Amin. Kita harusnya jadi penyebar sukacita. Hidup kita harus menjadi garam. Kita seharusnya membuat orang haus memiliki hidup seperti kita. Saya tak mau menyedihkan. Saya habiskan cukup waktu dalam hidup dengan sedih. Dan saya tak mau jadi menyedihkan lagi. Dan tahu yang kutemukan? Jika saya ingin bahagia, maka harus kuputuskan untuk bahagia. Karena iblis tak akan menolongku untuk bahagia. Ia akan lakukan apapun untuk membuat aku tak bahagia. Tapi tak ada, dengarkan aku, tak ada yang bisa buatmu tak bahagia jika kau tak izinkan mereka. Kau tahu saya punya begitu banyak masalah, maksudku seperti alami pelecehan usia 15 oleh ayahku. Saya ada di posisi buruk saat ia selesai melakukannya. Dan saya terlihat baik dari luar, maksudku saya tak terlihat seperti ada yang salah. Tapi wow, saya sedang kacau di dalam. Kau tahu waktu kau punya kekacauan dalam jiwa, tahu kapan mulai muncul? Dalam hubungan. Amin. Di satu sisi aku tak suka diriku. Karena kupikir ada yang salah denganku karena yang ayahku lakukan. Jika kau tak suka dirimu, kau tak bisa bergaul dengan orang lain. Orang yang menyedihkan tak sadar mereka sedang apa. Tapi sejujurnya adalah bahwa ketika kau menyedihkan, kau tak ingin orang lain bahagia. Kau mau orang lain ikut sedih denganmu dan kau mungkin tak lakukan dengan sengaja, tapi kau coba buat mereka kesusahan. Ayahku adalah seorang yang menyedihkan dan ia lakukan yang terbaik untuk membuat orang lain di sekitarnya menyedihkan. Kita tak bisa hidup dengan emosi dan alami kemenangan. Kemenangan menuntut kita bertindak mengendalikan diri. Waktu saya bicara pengendalian diri bukan hanya tentang makanan dan olahraga, saya bicara tentang mengontrol pikiranmu dan mengontrol perkataan, perilaku, dan terutama emosi yang mau muncul setiap suatu hal tidak menyenangkan. Kita perlu berkuasa sedikit dan mampu untuk atasi kekecewaan dan tetap bahagia waktu tak sesuai keinginan. Sukacitalah ketika tidak puas. Ayo, bisakah sukacita waktu kita tak puas? Amin. Kita habiskan banyak waktu menuntut Allah dan seluruh dunia melayani kita. Kata Yesus, ia datang untuk melayani, bukan dilayani. Kita sungguh perlu sadari bahwa orang yang sakit menyakiti. Kuberitahu dosa membawa penghukuman sendiri. Kutemukan ini dan banyak kukhotbahkan, kuharap kau tak lelah mendengarnya, tapi tak peduli jika kau lelah karena kita perlu mendengarnya lagi dan lagi dan lagi. Daging pada dasarnya egois. Tapi saya tak bicara tentang bersikap egois dan mementingkan diri. Perlu kita lakukan dengan sengaja, katakan dengan sengaja, lakukan semua yang ku tahu untuk coba. Hidup sesuai firman, dan setiap hari dalam hidupku, saya masih harus mengendalikan diri, saya masih harus katakan tidak, dan saya masih harus menolak keegoisan. Saya hanya duduk dan berpikir tempo hari bahwa dalam banyak hal saya masih sangat egois. Saya benci, saya tak mau seperti itu. Puji Tuhan, ya bawa kita dari kemuliaan ke kemuliaan. Tapi yang harus kulakukan dengan sengaja, katakan dengan sengaja, siapa di sini bisa lakukan sesuatu sekali? Oke, sekali sehari saya ingin kau hubungi seseorang melalui email atau telepon atau langsung dan saya mau memuji mereka dan menyenangkan mereka agar mereka sadar mereka dihargai dan mereka punya nilai dan arti. Bersyukur untuk setiap teknologi yang Allah berikan. Tapi gunakan untuk membangun seseorang, gunakan untuk mendidik seseorang. Masuk akunmu dan cerita yang menyenangkan. Ceritakan yang baik. Ceritakan sesuatu yang membuat orang tersenyum. Ungkapkan candaan. Sebaiknya saya katakan banyak kalau ada yang tak tahu bedanya. Roma 8:6, keinginan daging adalah maut, hanya memikirkan aku adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Jika kau pikirkan yang bisa kau lakukan untuk orang lain dibanding yang seseorang lakukan buatmu,
Kau akan punya hidup damai yang berubah jadi sukacita. Tapi semakin kau pikirkan yang tak kau punya, yang kau pikir kau perlu, yang orang lain punya, yang menurutmu tak layak, dan semua yang kusebutkan tadi, kau semakin menyedihkan. Dan kapanpun kau mau bahagia, kau bisa temukan sesuatu untuk disyukuri. Katamu, aku punya banyak masalah ya. Kau tahu banyak orang begitu sekarang. Dan semakin kau pikirkan, semakin besar kelihatannya. Apapun yang kau fokuskan menjadi hal terbesar dalam hidupmu. Jadi hal terbaik adalah bangkit dari kursi ratapanmu, di mana kau mengasihani diri dan bersedih hati. Ayo lakukan sesuatu, jalan-jalan, mensyukuri alam. Jangan pikir bahwa iblis tak akan gunakan siapapun yang ia mau untuk singkirkanmu dari goal dan memusingkanmu dan menggagalkanmu menjadi pribadi yang Allah inginkan. Siapa di sini pernah belajar Alkitab selama 1 jam tanpa terganggu? Kau tahu dunia tak akan berakhir jika matikan telepon dan habiskan sejam dengan Allah. Karakteristik orang disiplin, mereka selalu lakukan lebih. Mereka selalu lakukan lebih dari. Lihat, orang tak disiplin atau malas, yang tak terlalu rajin, mereka hanya lakukan sebatas yang mereka tahan. Tapi orang yang rajin atau yang disiplin tak lakukan itu. Matius 25:1-10, perumpamaan besar saya yakin kau ingat tapi pengajarannya luar biasa. Kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi untuk menemui mempelai pria. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, pilihan kita untuk jadi bijak atau jadi bodoh. Dan orang bijak melakukan apa yang mereka nikmati nanti, bahkan jika artinya berkorban sekarang untuk keuntungan nanti. Ganjaran waktu diberikan tak menyenangkan, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai pada mereka yang dilatihnya. Ada orang hidup seperti tiada hari esok, tapi esok selalu datang. Jadi hidupi hari ini sedemikian rupa hingga kau senang saat hari esok tiba. Ibrani 12 mengatakan ganjaran saat diberi tak buat sukacita, tapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai pada yang dilatih. Dengan kata lain, disiplin adalah sesuatu yang akan kau lihat buahnya setelah dilakukan. Kita perlu tunjukkan penguasaan diri dengan tetap bahagia waktu banyak hal yang tak terencana dalam beratus-ratus bahkan ribuan cara. Kau bisa kuasai diri. Jangan katakan saya tak bisa karena kau bisa. Tapi mungkin hanya benih yang kecil karena kau tak pernah praktekkan bersama Tuhan mengembangkannya.